The Goats of UFC Part 1. Karena saat ini UFC sedang memasak match up UFC White House, maka untuk sementara ini belum ada berita yang menarik untuk dibahas, dan kita tinggal menunggu waktu pengumuman dari sang bos Dana White. Dan untuk mengisi kekosongan ini adalah kesempatan bagi saya untuk memberikan opini pribadi mengenai hal yang paling sering diperdebatkan dalam dunia UFC. Dalam dunia UFC, ada satu kata yang selalu memicu perdebatan panas, yaitu tentang the GOATs atau the greatest of all time. Perdebatan selalu muncul karena pada dasarnya the GOATs adalah soal selera yang sudah pasti sangat subjektif. Setiap kelas punya jagoan dan setiap era punya idola. Dan di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan opini pribadi saya tentang siapa yang terbaik di masing-masing kelas. Pilihan saya ini tidak berdasarkan pada siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling dominan, konsisten, dan rekor yang hebat. Untuk di konten ini, saya akan memilih the GOATs dalam 4 kelas, yaitu kelas flyweight, bantamweight, featherweight, dan lightweight. Tentu saja sebagai disclaimer, ini hanya opini pribadi dan teman-teman pasti memiliki pendapat yang bervariasi. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama adalah kelas terkecil di UFC, yaitu kelas flyweight atau kelas terbang. Kelas ini saya sebut terkecil bukan hanya karena berat badannya saja yang paling kecil, tapi juga secara popularitas kelas ini adalah kelas yang paling jarang disorot di UFC. Hal ini karena pasar utama UFC adalah orang-orang Amerika dan Eropa, di mana mayoritas penduduk mereka bertubuh besar. Karena itu, mereka kurang menyukai kelas ini. Bahkan di PFL saja, tidak ada kelas terbang. Tetapi jika murni dilihat dari kualitas MMA, kelas ini sangat atraktif, karena badan fighter relatif kecil, jadi pergerakan bertarungnya sangat memanjakan mata, tapi memang powernya relatif kecil. Ada banyak fighter hebat yang pernah berkarir di kelas ini, seperti Henry Cejudo, Benavidez, Brandon Moreno, hingga Alexandre Pantoja. Namun, jika saya diminta untuk memilih satu nama, maka pilihan saya tentu saja jatuh pada sang Mighty Mouse atau Demetrious Johnson. Saya rasa dalam hal ini hampir tak ada perdebatan, karena DJ memenuhi semua kriteria untuk menjadi the GOAT. Ia dikenal sebagai salah satu petarung paling lengkap sepanjang masa dengan skill stand up dan ground game yang sama baiknya. Fight IQ-nya berada di level elite, dan di masanya praktis tak ada satupun fighter yang selevel dengannya. Rekor 11 kali title defense adalah bukti betapa mengerikannya sang Mighty Mouse. Dan fakta yang tak kalah hebat adalah Demetrious Johnson adalah satu-satunya fighter di kelas terbang yang pernah merajai peringkat pound for pound UFC, yang sampai sekarang tidak ada satupun fighter kelas terbang yang mampu mengulanginya lagi. Jadi untuk kelas terbang, jelas DJ adalah the GOAT dan sebenarnya layak masuk jajaran the GOAT untuk seluruh divisi. It's very rare. Who's the greatest fighter you ever saw? Your opinion on it. It's hard to say, but it might have been Mighty Mouse. Because when Mighty Mouse was in his prime, he was so magnificent. He was so fast, and he was doing things that you couldn't believe how he could do. He hit a dude. Kedua adalah kelas bantam. Kelas dengan batas berat badan 135 pounds ini saat ini memang cukup menarik perhatian media karena diisi oleh banyak talenta hebat. Ada banyak fighter hebat yang pernah mengisi perdebatan akan yang terbaik, mulai dari sang Hall of Fame Dominick Cruz, TJ Dillashaw, Henry Cejudo, hingga Aljamain Sterling. Tapi per hari ini, pilihan saya jatuh pada sang mesin asal Georgia, Merab Dvalishvili. Sangat sulit membantah bahwa Merab bukan the GOAT per hari ini. Rekor 14 kali win streak dan 3 kali pertahanan sabuk dalam waktu 1 tahun saja sudah membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik. Secara skill, Merab memang bukan yang terbaik.
tapi kardionya mungkin adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa di seluruh divisi UFC. Merab dengan sangat gampangnya mampu mendominasi lawannya dengan kardionya meskipun ia di atas kertas kalah skill. Ia kalah skill striking dari O'Malley dan kalah skill wrestling dari Umar Nurmagomedov. Tapi dengan kardionya, ia mampu membuat skill mereka tampak biasa saja karena kewalahan dengan intensitas kardio Merab. Kekalahannya atas Piotr Yan dalam UFC 323 memang sedikit merusak rekornya. Karena itu, saya sebut ia adalah the GOAT per hari ini. Jika nanti ia gagal bounce back dan kembali kalah dari Piotr Yan, maka penilaian saya mungkin akan berubah. Selanjutnya adalah kelas featherweight atau kelas bulu. Kelas yang memiliki batas berat badan 145 pounds ini pernah menjadi kelas yang paling disorot media karena tentu saja sosok bintang terbesar MMA sepanjang sejarah, yaitu The Notorious Conor McGregor. Dari sisi kompetisi, saya rasa kelas ini cenderung stabil karena banyak fighter dengan talenta hebat yang menghiasi divisi ini di setiap era. Di antara banyak fighter tersebut, nama-nama berikut sering diusulkan sebagai yang terbaik dengan parameter masing-masing, mulai dari Jose Aldo, Conor McGregor, Max Holloway, hingga Ilia Topuria. Tapi jika diminta memilih satu nama, saya rasa Alexander Volkanovski adalah nama yang paling layak untuk dinobatkan sebagai the GOAT di kelas ini. Ya, saya tahu pasti ada beberapa yang protes karena Topuria sudah mengalahkannya. Tapi untuk menjadi the GOAT bukan soal mengalahkan yang terbaik, tapi juga konsistensi. Alasan saya tidak menempatkan Topuria di atas Volk adalah karena konsistensinya belum teruji dan hanya mempertahankan sabuknya satu kali. Di atas kertas, Topuria mungkin bisa menyapu semua penantangnya, tapi still, dia belum pernah membuktikan itu. Seperti kata Dan Hooker bahwa olahraga MMA adalah tentang timing dan waktu. Dilihat dari performa Topuria memang menakutkan, tapi belum tentu ia mampu mempertahankan sabuk sebanyak Volkanovski. Ditambah saat itu banyak yang menilai Volk terlalu gegabah karena bersedia bertarung melawan Topuria hanya 4 bulan setelah kena head kick Makhachev. Jadi jika dilihat dari prestasi, jumlah sabuk, dan konsistensi, saya masih memilih Volkanovski sebagai yang terbaik. Apalagi Volk tidak pilih-pilih lawan, tak seperti fighter tadi. Kelas terakhir untuk di video ini adalah kelas lightweight yang memiliki berat badan 155 pounds. Hampir satu dekade terakhir, kelas ini adalah kelas dengan sorotan terbanyak di UFC. Hal ini karena lightweight dianggap sebagai divisi yang paling kompetitif, kecuali di tahun ini, yang tahta itu diambil oleh divisi welter. Banyak talenta dan monster yang mengisi sejarah kelas lightweight. Rafael dos Anjos, Eddie Alvarez, Tony Ferguson, Dustin Poirier, hingga Justin Gaethje adalah nama-nama legenda yang uniknya fighter sekaliber mereka tidak masuk list the GOATs di kelas ini. Belum lagi talenta baru di era ini seperti Max Holloway, Arman Tsarukyan, hingga Ilia Topuria yang siap mengukir nama mereka sebagai yang terbaik. Selanjutnya ada dua nama yang bisa diperdebatkan sebagai the next level in this division, yaitu BJ Penn dan Charles Oliveira. Dan dua nama terakhir ini adalah nama yang paling banyak diperdebatkan sebagai the GOATs of lightweight, yaitu Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Dan pilihan saya pribadi, nama Khabib Nurmagomedov adalah yang terbaik sejauh ini. Memang betul secara jumlah sabuk, Islam Makhachev adalah yang terbaik. Tapi fakta dari pelatih mereka sendiri, yaitu Javier Mendez, yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah mengalahkan Khabib dalam sesi full sparring, membuktikan bahwa Khabib masih lebih baik dari Makhachev. Tidak hanya itu, dari sisi dominasi, Khabib tidak ada duanya. 29 kali bertarung di olahraga paling brutal di dunia dengan 29 kali mengalahkan lawannya. Tak hanya mengalahkan, tapi lebih tepatnya menyiksa.
tak pernah knockout, tak pernah knockdown, tak pernah berdarah, tak pernah terpojok. Apa yang ditampilkan Khabib bukanlah sebuah pertandingan, tapi lebih tepatnya adalah pembantaian. Karena semua orang tahu gameplay Khabib, tapi tak seorang pun yang mampu mengatasinya. Demikian video The Goats of UFC part 1. Untuk part 2-nya akan saya buat jika video ini rame. Jadi bagaimana menurut kalian?